Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Payung University. Ini sebenarnya saya tidak ada niatan konten, tapi saya sedang berada di Banyumas, kabupaten yang menurut saya rapi, sejuk, dan jalannya nggak seperti di Lampung ya. Kalau di sini halus ya. Nah, saya ingat saya punya kawan seperjuangan waktu S2 di UGM, namanya Mas Hidayat Aji Pambudi. Dulu kami manggilnya Pak Budi sih. Tapi sebenarnya kalau akrab-akrab kami guyon-guyonan ya Pak Budi, tapi kalau ya santai-santai ya Mas Aji sebenarnya. Jadi kami video callan juga dengan Bang Eja yang ada di Jambi. Nah, beliau ini aslinya dari Kebumen. Kemudian sejak dulu memang kita udah nggak ketemu berapa lama Mas ya? Sekitaran 10-11 tahun. 11 tahun ya. Ya 11-an tahun lah ya. Karena saya lulus 2013 nih ya. Saya 2014 ya. Oh, wisudanya Tapi sudah 2014, lulus 2013 saya. Oh, tapi nggak ngejar untuk wisudanya terakhir. Akhirnya di bulan Maret. Akhirnya nunggu satu semester. Iya, nunggu satu semester ya. Mas Aji ini ngajar di dulu waktu saya pernah ngisi dulu ya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Ya. Sekarang ternyata jadi Universitas Putra Bangsa. Ya, waktu begitu cepat, begitu berlalu, tentu ada hal-hal baru yang bisa kita obrolkan ya Mas Haji ya. Ya. Pertama mungkin aktivitas setelah S2 apa Mas? Selain ngajar Mas? Ngajar itu kan bagian dari yang paling pokok ya. Saya di UPB itu ngajar dari tahun 2002, kisaran 22 tahun ya? Sampai dengan saat ini ngajar. Kemudian saya juga kepala sekolah di sebuah SMK swasta, pondok pesantren, yang salah satunya pondok pesantren itu adalah pondok pesantren tertua se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Apa namanya itu? Pondok pesantren Al-Kahfi Somolangu. Al-Kahfi Somolangu. Al-Kahfi ya? Somolangu. Itu berdiri sejak 1475 Masehi, atau kalau hijriahnya itu 879 Hijriah, ya 25 Syakban. Itu bukan hanya tertua di Indonesia kayaknya, ya, tertua Asia Tenggara. Itu ya. Dan saya di sana jadi kepala sekolah kira-kira baru 20 tahun sampai dengan saat ini. Ya, pokok pekerjaan saya ya hanya di kampus atau di sekolah, atau mungkin juga di sekolah, di rumah. Ada kegiatan-kegiatan lain sih, cuman untuk kegiatan-kegiatan fisik, kayak kita bertani, bercocok tanam, berternak, punya sawah juga berarti. Iya, biar ini untuk kegiatan fisik, karena sudah umur 40 tahun ke atas harus diimbangi dengan aktivitas fisik. Selain itu juga suka naik gunung saya. Mungkin kalau di Jawa, saya hampir semuanya sudah saya ke sana, sampai dengan di Semeru yang paling tinggi se-Jawa, saya sampai ke sana. Malang ya. Malang, ya naiknya Malang, kemudian sampai di kira-kira di Kabupaten Lumajang. Waktu itu melalui Lumajang sampai di puncak. Itu untuk kegiatan fisik, karena tadi saya katakan kalau sudah seumur 40 ke atas mesti harus banyak kegiatan fisik. Ya, kalau dulu itu tadi Bang Dharma itu menyampaikan ke saya itu katanya sekarang lebih langsing, yaitu karena kegiatan-kegiatan fisik yang dulunya 70-an, 71, 72, sekarang 65 ya, 65, 66 begitu Mas Dharma. Jadi dulu teman-teman, beliau ini kan ya gemuk lah kalau menurut saya dulu ya. Nggak sekurus ini gitu. Ya ternyata beliau punya aktivitas naik gunung, kemudian memang banyak latihan fisik di bertambahnya usia gitu. Iya, betul. Terus secara ini Mas, pemikiran dulu kan kita di ekonomi ya. Apalagi dulu ekonomi Islam gitu. Iya. Apa Mas yang hal-hal baru yang mungkin bisa di-share ke kita gitu?
kalau secara sangat fokus itu sepertinya saya memang tidak ke arah sana semuanya. Cuman memang kalau saya itu di sekolah punya koperasi yang awalnya koperasi itu berbasis konvensional, memang sekarang koperasi kami yang ada di sekolah, di SMK, di pondok, saya arah basisnya adalah basis ekonomi syariah atau perbankan syariah. Di Al-Kafi ini? Di Al-Kafinya, iya, di sekolah kami. Terus yang kedua, saya juga membuka beberapa outlet sebenarnya, outlet kayak apa namanya? Kalau mereknya itu SRC ya. SRC. RC bisa di mana saja memang. Iya. Sampurna Retail Community. Sampurna Retail Community. Ya. Itu di beberapa outlet, ada di Kebumen yang saya geluti mengarah ke sana. Nah, saya juga pengembangan di manajemen series. Akhirnya dengan teman-teman saya di Universitas Putra Bangsa, sehingga pendekatan-pendekatannya itu memang pendekatan manajemen retail modern, memang arahnya ke situ. Ada beberapa di Kebumen yang target itu di tahun ini ada 5 atau 6 retail. Nah, menarik yang tadi koperasi tadi berdirinya udah lama atau memang pas Mas Aji udah lulus? Kalau berdirinya itu udah cukup lama. Udah cukup lama. Sebelum saya menjadi kepala sekolah. Saya menjadi kepala sekolah itu 2004, 2005. 20 tahun ya, 20 tahun lalu ya. Sebelum itu memang sudah ada koperasi, cuman basisnya itu menggunakan basis pendekatan koperasi konvensional atau perbankan konvensional. Tapi setelah bahkan saya masih di situ pun, saya sebelum selesai kuliah di UGM, saya masih menerapkan itu di koperasi saya. Tapi setelah saya lulus, memang sudah saya geser paradigmanya dan prakteknya di koperasi kami dengan pendekatan syariah. Dia koperasi apa? Konsumsi, produksi, untuk apa, koperasinya sementara ini simpan pinjam. Ya, karena koperasi besarnya ada di atasnya, itu ada koperasi besar, itu koperasi milik pondok. Kita berada di satu sub anak dalam tanda kutip anak perusahaannya di pondok pesantren. Jadi dia memfasilitasi pembiayaan lah ya, kalau kita bicara ekonomi syariah kan, pembiayaan kepada para guru, ya, para tenaga pendidik di situ lah ya. Dan kependidikan. Kalau koperasi konsumsinya dikelola pondok pesantren sendiri ya? Iya, karena di situ punya kira-kira santri itu kan 3.000 sekian. 3.000 sekian, karena di sana ada SMK. SMK itu yang saya pegang, kemudian SMA, SMP, dan juga akademi komunitas. Akademi komunitasnya itu setara D2. Ya. Apa saja jurusan di akademi? Jurusannya itu ada otomatisasi kendaraan ringan, kemudian yang kedua teknik elektromedis sama informatika. Ada 3 jurusan. Dulu Mas Haji memang mondok di Al-Kafi itu enggak? Saya tidak mondok di situ. Saya di Kebumen, cuman mondoknya itu kalong, dalam arti di desa saya ada 3 pondok. Saya setiap sore ke pondok, pagi itu pulang. Ya, kalau zaman itu disebut santri kalong, Mas Herman. Santri kalong. Ya. Santri yang tidak menetap setiap hari di situ, tapi karena rumahnya dekat, hanya untuk ngaji yang setelah maghrib sampai pagi. Tapi setelah lulus kuliah langsung jadi daftar guru di Al-Kafi tadi, SMK tadi. Saya itu kalau daftarnya itu dulu sejarahnya itu di UPB, Universitas Putra Bangsa. Tapi karena di pondok pesantren tersebut membutuhkan kepala sekolah, saya diundang secara khusus melalui rekan. Kemudian saya diinterview, wawancara sama ketua yayasan. Akhirnya saya paginya itu dapat SK menjadi kepala sekolah. Jadi saya nggak daftar. Padahal posisi juga mengajar di Putra Bangsa. Putra Bangsa ya. Iya. Awal itu kan saya sebenarnya, kalau kita bicara pemain sepak bola itu kan saya pemain pinjaman. Ya. Cuman karena sudah kadung kelamaan, 20 tahun. Akhirnya justru saya dulu punya NIDN sampai dengan tahun 2012. Kemudian karena ada rasionalisasi dalam arti harus sesuai dengan undang-undang yang ada, saya harus memilih apakah NUPTK, apakah NIDN. Jadi serdosnya apakah guru apa dosen? Iya, betul. Dan saya ternyata
lebih dulu dapat sertifikasi guru, yaitu tahun 2029. 2009 saya dapat. Akhirnya saya, wah ini aja yang udah dapat. Kalau saya bicara nunggu serdosnya itu mungkin 2012, 2015 belum dapat. Sampai sekarang akhirnya saya jadi pemain inti di Pondok Al-Kafi di SMK-nya. Nah, untuk di UPB-nya saya NUPN kalau dulu namanya kayak gitu. Ya. Tapi di UPB ngajar terus. Ngajar terus. Saya baginya itu pembagiannya saya pagi di SMK di pondok, kemudian siangnya 1:30 itu saya sesuai jadwal juga sih, nggak setiap hari, kisaran 3 hari 4 hari lah. Sore itu setelah jam 1:30 saya di UPB sesuai jadwal saja. Berapa jurusan sekarang UPB? UPB itu ada 4 fakultas. 4 fakultas ya. Dulu kan hanya ekonomi, kalau sekarang kan karena menjadi universitas ada fakultas ekonomi bisnis, kemudian ada fakultas informatika, sains data, dan agrobisnis. Mas Haji dulu satunya apa toh? Saya satunya komunikasi penyiaran Islam saya. Oh iya ya, Ya, dulu. Saya fakultas dakwah di UIN Wali Songo, kalau dulu masih IAIN, Semarang. Terus habis itu ngambil S2 ekonomi itu ya. Islam, ya. Tapi sekarang ngajarnya di Fakultas Ekonomi. Saya ngajar di semua jurusan, asal ada MKDU kan Mas. Saya ngajarnya masih MKDU. Oh. Memang MKDU itu pendidikan agama, di dalamnya ada 14 kali tatap muka. Di tatap muka setelah mid semester itu fikih muamalah, ekonomi Islam. Jadi saya masukkan itu. Awalnya kan dulu enggak. Tapi setelah saya kuliah di UGM, pendidikan agama jadi 7 kali pertemuan. Tatap muka sebelum mid itu ya dasar-dasar. Kemudian setelah mid itu 7 kali tatap muka, saya geser menjadi ekonomi Islam. Saya lebih ke fikih muamalah, dasar-dasarnya. Terus di UPB itu memang ini ya. Secara kelembagaan dia kan bukan agama ya? Bukan. Artinya dia tidak ada ekonomi Islamnya sebenarnya. Nggak ada. Berapa mahasiswa itu jumlahnya? Mahasiswa yang saat ini kalau persisnya kalau 4.000 itu ada. Sekarang 4.000. Pas dulu jalan ke sana itu mungkin baru sekitaran 2.000 kurang. Tapi kalau sekarang 4.000-nya lebih. Karena fakultasnya jelas tambah, prodinya juga tambah. Termasuk ada cabangnya ya? Ada cabang di Banyumas, di sekitaran budenya Bang Dharma ini nggak jauh dari sini. Ada UPB juga. Ya. Itu termasuk jumlahnya sama 4.000 dengan ini? Belum? Iya, termasuk. Termasuk ya. Karena kan yang di sini kira-kira sekitar 400-an ya. 300-400. Oke. Nah, ini background beliau secara pekerjaan ya gitu. Terus kegiatan-kegiatan di masyarakat apa Mas sekarang Mas yang dilakukan? Iya, kalau di masyarakat, di kampung, di RT ya biasa kegiatan-kegiatan rutinan. Kalau di di kabupaten itu di sekretaris PCNU. Oh. Ya, baru dilantik Mas. Makanya kemarin saya nge-share pas kebetulan yang lantik PBNU, pas waktu itu juga saya menemui yang pertama Pak, saya agak lupa namanya, itu rektor UIN Wali Songo. Oh ya, saya agak lupa namanya. Pak siapa? Torik apa itu? Siapa namanya? Rokib bukan Rokib itu kan UIN sini, UIN Wali Songo. Itu ketemu ngobrol-ngobrol pas beliau juga menjadi pengurus PBNU, salah satu ketua. Oh, yang sering nulis di Kompas ya kalau salah ya? Ya. Saya pernah ketemu Pak siapa namanya? Ahmad siapa ya? Lupa. Sudah baru lagi Mas itu sekarang. Beda lagi ya? Sudah baru. Jadi ya kisarannya gitu. Jadi di masyarakat paling ya sama takmir masjid, kemudian kegiatan-kegiatan rutinan. Kalau di kabupatennya itu di PCNU. Setelah PCNU, apa itu daerah kecamatan Enggak, PC kabupaten. Oh kabupaten ya, berarti di sekretaris Kebumen, PCNU Kebumen. Iya, PCNU Kebumen. Ngeri Pak Haji ini sekarang ini.
Ya biasa aja sih. Kalau tingkat Kebumen ini kan bisa, wah, apalagi ini ya lagi konflik-konflik PBNU sama PKB ya. Ramai iya. Ya, rame kan. Terus ini pro yang PBNU nih. Katanya tegak lurus katanya. Ketika lurus ya. Tapi emang ada akhirnya juga konflik-konflik. Kalau di itu kan politiknya. itu tidak secara garis lurus konflik itu terbawa sampai di tingkatan pesing. Ya kita hanya tahu saja di konflik di Pusat. PB itu seperti itu. Tapi kalau misalnya di daerah di kami di Kebumen Kayaknya nggak terlihat, aja, ya. nggak masalah. Bahkan ketua PKB-nya pun juga salah satu wakil ketua Tanfit. Jadi kita nggak terlalu bermasalah. Jadi konflik di pusat itu kadang ditanggapin ringan-ringan saja sama ringan-ringan teman-teman saja. di Ya termasuk misalnya Kebumen itu yang paling anteng dalam menanggapi masalah apa namanya nasab. Kebumen itu sangat anteng dalam arti memang dari secara struktural di PC nggak pernah mempermasalahkan membahas itu secara lebih tajam. Yang Habib-Habiban itu loh. Betul. Loh, emang di Kebumen ada Habib-Habib yang bertebaran? Nggak banyak sih. Nggak banyak. Karena mungkin itu karena nggak banyak jadi kayak pergesekannya itu nggak begitu kelihatan. Dan artinya mungkin hanya sebatas apa ya? Mungkin ketemu orang dengan orang kok ini seperti ini hanya kayak gitu-gitu aja, tidak sampai kita ngundang siapa untuk bicara tentang apa, tentang nasab dan sebagainya. Kita tidak sampai ke situ. Kita adem ayem. Saya lihat masyarakat di istilahnya kalau di sini kan ngapak ya, inyongan. Betul. Itu kayaknya memang lebih tenang ya Mas ya. Iya. Nggak pernah ada istilahnya konflik-konflik sosial yang sampai kemudian kalau ke pusat itu. Konflik sosial itu ya itu bisa diselesaikan di tingkatan masyarakat lokal lah. Artinya itu tidak terbawa ke mana-mana. Kita ada konflik di kabupaten ya selesaikan secara kekeluargaan di kabupaten. Di kampung misalnya di kecamatan, selesaikan di kecamatan. Karena memang kita nggak terlalu menonjolkan sisi konfrontatifnya. Kita inginnya itu justru malah bagaimana kita membangun itu secara bersama-sama. Tapi secara garis besarnya masyarakat di Kebumen termasuk Banyumas ini NU termasuk mayoritas ya? Mayoritas, saya kira mayoritas iya. Kalau peta politiknya pemenangnya apa Kebumen? Kalau Kebumen itu PKB. PKB itu sejajar dengan PDI dengan 11 kursi dari 50 masing-masing. PKB 11 tapi jumlah pemilih lebih banyak, PDI juga 11. Bupati yang sekarang? Bupati yang sekarang itu mantan bendahara NU. Pak Arif. Dari PKB? Dari PKB. Enggak. PDI. Dari kalau yang maju kemarin itu semua fraksi itu mendukung karena lawannya kotak kosong. Kebumen pernah kotak kosong ya? Ya. Dan itu saya kira sih perubahan besar itu ada di situ. Kebumen menjadi lebih maju dari sisi pembangunan fisik. Karena politik uangnya nggak tinggi ya. Infrastruktur ya. Itu saya kira ada sangat positif saya kira untuk Bupati saat ini. Jadi menurut Mas Haji karena Kebumen sudah ada eksperimen kotak kosong ini. Ya, biaya politik lebih murah dan hasilnya sekarang agak mending daripada kepemimpinan yang lama. Jauh. Pembangunan fisiknya termasuk misalnya Mas Dharma ke alun-alun Kebumen ke jalan-jalan protokol itu ya saya kira itu satu kemajuan yang dengan pembangunan itu menjadi destinasi tersendiri. Mungkin kalau ke sana akan suka berselfie dan sebagainya karena memang ya alun-alunnya besar, dibangun sedemikian rupa, ada ikonnya. Perahu yang gede itu dari utara menjulang ke memanjang ke selatan. Itu satu daya tarik tersendiri dan belum selesai pembangunannya dan saat ini. Dan ini tahun ini juga incumbent maju lagi. Incumbent maju lagi dengan berpasangan sepertinya dengan wakil yang sama dari partai yang sedikit berbeda. Karena periode sebelumnya semua fraksi mendukung sehingga tidak memungkinkan munculnya paslon lain. Dan ini sama kalau juga. Ini sepertinya akan ada dua pasangan. Ya. Wakilnya dari partai apa? PDI.
Ya, Oh, kalau iya, Pak Arief iya. sekarang Pak Arief itu yang Bupati sekarang didukung PDI, kemudian juga P3 dan mungkin ada beberapa partai lagi yang menyusul karena ini kan pendaftaran itu belum selesai waktunya, sudah dibuka tapi belum Tapi Pak Ariefnya tetap PKB. beliau sekarang ini PDI. Oh, PDI. PKB-nya itu di seberang yang satunya. Nasdem dan PKB. Di calon yang satunya. Calon istri dari bupati sebelumnya yang maju sekarang. Jadi memang sebenarnya tetap peta Jawa Tengah itu tetap basisnya PDI ya memang ya Mas. PDI dan PKB untuk tahun ini saya kira sih. PKB di Jawa Tengah itu khususnya itu sepertinya Naik, di beberapa kabupaten naik. PDI sih masih karena memang Jawa Tengah itu kandang banteng. Kandang banteng. Kalau untuk provinsi sih sepertinya juga ada konstelasi yang menurut saya cukup dinamis ya. Yang awalnya PDI kemudian ternyata diusung Partai Nasdem dan lain sebagainya, itu sangat menurut saya sangat dinamis. Ini Ahmad Lutfi juga lagi. Ahmad Lutfi sekarang didukung Nasdem. Nasdem yang mau dipasangkan dengan Kaesang tapi sepertinya terjegal juga dari sisi regulasi. Kalau Banyumas ini kan Pak Husen ya, udah nggak Husen. bisa nyalon lagi. Sudah nggak bisa ya. Ya kan viral karena ini Mas, pengelolaan sampah sih Mas. Iya, terbaik pengelolaan sampah itu adalah Banyumas. Bahkan saya di UPP pernah ngundang beliau. Beliau yang khusus mengurusi UPD yang mengurusi itu diundang sampai di luar negeri, di Jerman mana-mana. Itu kuncinya apa sih Mas sebenarnya? Apa dia memang dikelola sendiri apa dikelola oleh swasta? Masyarakat. Itu swasta. Masyarakat Ya, dikelola masyarakat. Swadaya masyarakat lah ya. Swadaya. Jadi banyak ya sebenarnya kalau kita bicara ini bagian dari lahan bisnis, saya kira iya itu adalah lahan bisnis bahwa ada dari swasta, apakah itu bentuknya masih belum berbentuk CV ataupun apa, dia mengelola sampah dengan area kekuatan mereka, area mana saja, desa mana saja, kecamatan mana saja, kemudian diambili, kemudian diolah. Ini yang membedakan dengan tempat kami. Tapi sepertinya juga Kebumen bahkan bakal mengarah ke sana, ya, bakal mengarah ke Jadi sana. memang uang setorannya masyarakat dikelola oleh yang ngelola itu lagi, ya. oleh masyarakat lagi. Karena selama ini kan uang setoran sampah ini dikelola pemerintah. Dikelola pemerintah. Dan itu dari ya itu mungkin kalau kita bicara demokrasi sampah ya ini demokrasi. Ya. Dari sampah dari masyarakat diolah oleh masyarakat, dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Ini percontohan ya, saya Dan kira. ini sebenarnya bisa sih diterapin di seluruh Indonesia ya. Bisa. Kalau cara kemandirian gerakan bahwa iurannya warga ya kembali dikelola oleh mereka yang ngurusin sampah. Ya, betul. Bukan masuk ke kantong pemerintah gitu. Tidak Dan kita tahu kalau udah masuk kantong pemerintah kan nggak transparan ya Iya. kan enggak. Dan ini saya kira kalau bisa seperti ini semuanya kayak seperti di Banyumas itu sangat luar biasa. Artinya ya kotanya pastilah ya bersih. Kemudian pemanfaatan kembali limbah-limbah organik non organik itu bisa kita memanfaatkan kembali, yang organik jadi pupuk, yang non organik bisa dimanfaatkan kembali menjadi sampah daur ulang dan sebagainya. Ini menjadi sangat luar biasa dan ini ternyata juga apresiasi dari luar negeri juga cukup besar. Bahkan masuk nominasi Asia Tenggara lah. Iya, betul. Kalau secara landscape kayaknya Banyumas dengan Kebumen sama-sama punya pantai ya. Sama-sama punya pantai. Kebumen mungkin malah paling banyak pantainya. Mungkin paling banyak ya. Dan itu Kebumen pengelolaan pantai itu di saat ini BUMDes ya. Ada di BUMDes mulai dari timur sampai barat itu mungkin ada sekitaran 25 sampai 30 pantai, Mas. Itu dikelola oleh desa. Badan usaha milik desa. Iya. Iya. Ya kalau yang sekarang kayak Menganti itu juga desa, cuman yang ada yang dikelola oleh pihak swasta. Ada satu yang cukup besar, invest besar sampai 50 tahun yang akan datang di. Dan itu biasanya warga lokal malah nonton itu. Ada ya walaupun itu warga lokal itu untuk menjadi selain berdagang itu pekerja-pekerja yang ada di sana lah itu memanfaatkan lah warga lokal juga. Kalau ini Mas, kalau secara pendapatan utama apa Mas?
Kebumen, Banyumas ini, Mas? Kalau Kebumen itu apa ya kalau misalnya pendapatan utama? Karena Tani ya? Enggak. ya Kebumen itu pertanian sih. Pertanian sedikit di kelautannya itu. Tapi yang paling pokok itu di pertanian. Sekarang kan pengembangan ini tambak udang ya. Di sekitaran pantai. Sekitaran pantai udang Faname itu juga cukup bagus. Kemudian sektor pariwisata karena memang betul-betul diperhatikan salah satu PAD itu kan salah satunya dari pariwisata. Itu bagus itu pariwisata Kebumen. Kok uniknya kayaknya nggak panas ya, deket pantai tapi pada nggak panas ya? Ya, saya kira sih umumnya sepanas, di Jawa lah. Nggak sepanas di Jogja itu kalau di Jogja ya. kan di kita Parangtritis kan panas. Di sini lebih cenderung ya. Kenapa ya? Dingin. Iya sih, mungkin salah satunya polusi ya. Polusi kan belum terlalu belum terlalu parah. Ya kan sekarang ini polusi cahaya juga ada. Saya kemarin kok membaca polusi cahaya. Jadi ketika kota-kota semakin besar, semakin banyak lampunya, banyak lampunya itu polusi cahaya. Yang Kebumen sepertinya masih dalam ambang batas normal lah. Misal kota-kota besar itu kan nggak ada, kita bahkan mungkin kalau malam nggak bisa lihat bintang-bintang kelip. Tapi kalau yang disebut masih normal kan kita bisa masih lihat bintang. Ya di Kebumen masih bisa. Mungkin kalau di Jakarta nggak dapat. Ya polusi cahaya ya. Nah itu termasuk karena salah satunya lampu, kemudian kedua polusi udara yang membuat asap yang sangat banyak kayak model Jakarta, sehingga ya tidak sehat sih saya kira. Suhu udara juga cenderung lebih panas. Kalau Kebumen ini Kebumen sama Banyumas masih relatif lah, masih relatif normal. Nah terakhir nih Mas, tentang mendoan. Mendoan. Gimana sih itu sejarah mendoan tuh? Saya kan lama ya gak makan itu ya. Mendoan itu kan memang di Banyumas Kebumen itu makanan yang hampir mungkin ada di setiap rumah-rumahan ya. Itu bahkan buatan di setiap rumah pasti buat enggak? Buatan sendiri banyak. Kemudian yang sudah disiapkan kalau di Banyumas yang tinggal goreng itu juga ada bumbunya dan tepungnya itu sudah ada. Bahkan Kebumen itu ikon perahunya itu judulnya mendoan. Perahunya itu namanya mendoan. Mangan enak karo dolan. Mendoan. Kalau mendoannya sendiri itu sudah dari dulu. Mendoan itu kan tempe yang digoreng tidak sangat matang, ya hanya matang. Cuman memang enaknya mendoan itu ya hangat-hangat. Iya. Kalau dingin nggak enak ya. Itu hampir nah, Kebumen itu juga ada mendoan super yang terkenal viral itu mendoan Syahrini, karena kebetulan di sekitaran Waduk Sempor. Itu ada penjualnya itu mirip Syahrini. Mendoannya gede, mungkin dimakan satu orang itu sebuku lah Mas. Itu dan cantik-cantik. Cantik-cantik. Penjualnya itu kayaknya mirip Syahrini. Kayaknya memang ini ya warga Inyongan ini tidak pernah gagal memproduksi gadis-gadis cantik ya. Ya relatif juga sih. Ini sih saya ngapak tuh juga. Keturunan deng ya. Keturunan ya. Iya, kalau kita membuat satu generalisasi kan, saya kemarin juga lihat Indonesia itu yang paling memproduksi banyak gadis cantik itu mana? Ternyata masih Bandung ya. Ya relatif lah. Manado juga. Iya. Kebumen masih lah. Ya pertengahan lah, sudah masuk kategori medium. Cuman ya tetap ngapak. Ngapak itu tinggal melihat situasi dan kondisi sebenarnya. Jadi ketika di tempat ngapak ya kita ngapak, kalau di tempat-tempat lain ya sedikit logatnya itu sedikit ditarik dikit. Ya. Bisa lah. Bisa ya. Kalau daerah yang disebut ngapak ini daerah apa itu? Kebumen, Banyumas, Cilacap, kemudian Tegal, Brebes, Purwokerto itu Banyumas. Oh, Purwokerto Banyumas ya Mas ya? Iya, kabupatennya Banyumas. Terus Purwokerto kecamatan. Purwokerto itu apa sih ya?
Ya, Bukannya kabupaten? Kecamatan bukan. Kabupatennya Banyumas. Oh, Ini apa? Banjarnegara. 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 Kalau Wonosobo sudah ngapaknya sudah beda. Banjarnegara itu tinggal paling itu ada sekitaran 6 atau 7 kabupaten dengan dialek masing-masing. Kebumen ngapak, Cilacap atau Banyumas ngapak agak sedikit beda. Contoh misalnya orang Kebumen kalau bilang langka, ya, langka itu ada, tapi sedikit. Kalau kita bicara bahasa yang sama, langka di Cilacap, langka itu artinya tidak ada sama sekali. Nah, itu sedikit ada beda-beda. Bukan jarang, nggak ada. Oh, langka itu nggak ada ya? Kalau di Kebumen langka itu ada jarang. Tapi kalau Kebumen, kalau Banyumas sama Cilacap langka ya sama sekali nggak ada sama sekali, itu disebut langka juga. Bisa gitu ya? Ya beda-beda, inilah beda-beda. Tapi secara nenek moyang sebenarnya mereka tetap dalam satu culture Jawa. Itu kan kalau sejarahnya, kalau dari kisaran Kebumen semakin ke timur, ke timur ya, itu kan ke Jogja ya, ke Jogja, sehingga bahasanya semakin ke timur itu semakin logatnya Jogja, semakin ke barat itu di Sunda ya, jadi a. Oh, oke. Baik, terima kasih untuk Mas Haji atas sharingnya. Yang jelas saya senang sekali bisa ngobrol, bisa ketemu sama beliau, dan cerita-cerita kecil ini mungkin bisa dikembangkan ya. Tadi kalau ternyata beliau ada di Ormas Sekretaris PCNU Kabupaten di Kebumen gitu, jadi ya secara konstelasi politik beliau lebih ngerti lah ya gitu, karena kalau udah sekretaris ini kan hubungannya terkait wilayah-wilayah kabupaten gitu. Dan kedua, bagaimana kebijakan kepemimpinan baik dalam pariwisata, mungkin dalam pengembangan infrastruktur yang ada di daerah-daerah ini juga bisa jadi poin penting, termasuk pengelolaan sampah tadi itu bisa ditiru di Sumatera terutama di Lampung yang pernah viral kita jalannya kan parah itu, tapi di Lampung Tengah itu kan, di Lampung Timur itu. Oke, terima kasih banyak. Salam payungi, Mas. Oke.